Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-faslur rabi' bermula pasal yang keempat. Fi anna qalilal ilmi khairum min katsiril ibadah. Bahwa sedikit ilmu lebih baik daripada banyak ibadah. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abid wal akharu 'alim. Disebutkan bagi Rasulullah dua orang laki-laki, salah satunya ahli ibadah, salah satunya itu ahli menuntut ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan orang yang banyak menuntut ilmu atas orang yang banyak ibadah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Derajatnya, martabatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bainal alim wal 'abid mi'atu darajah. Antara orang yang berilmu dan ahli ibadah, antara orang yang menuntut ilmu dan orang yang beribadah itu 100 derajat jaraknya. Lebih tinggi orang yang banyak menuntut ilmu. Baina kulli darajatain hudrul jawadil mudammar. Antara tiap-tiap 2 derajat itu larinya kuda yang terlatih. Sab'ina sanatan, 70 tahun. Jadi jauh artinya kemuliaan yang didapat oleh orang yang banyak menuntut ilmu daripada orang yang hanya banyak beribadah. Dzakarahu fil Ihya. Wa warada aidan marfu'an majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Majlis mempelajari agama lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum aisaruhu. Paling baik agama kamu itu adalah yang paling mudah. Wa khairul ibadah, dan paling baik ibadah al-fiqhu, yaitu memperdalam agama, memperpaham agama. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzarrin, la antag dua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Bahwa engkau pergi maka engkau belajar satu ayat Al-Quran lebih baik bagi engkau daripada engkau sembahyang 100 rakaat. Ayat Al-Quran kita pelajari. Wala antag dua fatu'allima baban minal ilm umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya al-rak'atin. Bahwa engkau pergi maka engkau mengajarkan satu bab dari ilmu, baik ilmu itu diamalkan orang atau tidak diamalkan orang, lebih baik daripada engkau sembahyang 1000 rakaat. Itu hadisnya hasan, artinya kada dhaif, hadisnya kada itu kalau dipertanggungjawabkan. Wa an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala babun minal ilmi, satu bab daripada ilmu, nata'allamuhu, yang kami pelajari, ahabbu ilaina, lebih kami sukai, min mi'ati rak'atin tatawwu'a, dari 100 rakaat sunat.
Wa babun minal ilmi, satu rakaat dari ilmu, nu'allimuhu yang kami ajarkan, umila bihi aw lam yu'mal, diamalkan orang dengan ilmu itu atau tidak, ahabbu ilaina, lebih kami cintai, min mi'ati rak'atin, daripada 100 rakaat tatawuan sunat. Wa qad zahara bima dzakarnahu, sungguh jelas dengan apa yang telah kami jelaskan, kami sebutkan, annal istighala bil ilmi, bahwa bekerja dengan ilmu, menuntut ilmu, belajar atau mengajarkan ilmu agama atau membahas muzakarah ilmu agama, afdalu, lebih afdal, min nawafilil ibadatil badaniyah, daripada ibadah-ibadah sunat badani, min salatin, sembahyang, wa siyamin, puasa, wa tasbihin, tasbih, wa du'ain, du'a, wa nahwi dzalik. Orang puasa sunat, tapi kada kawa belajar, kada kawa mengajar, kada kawa mutalaah karena puasa. Ada nasaikum kada puasa, cumanya kawa belajar ilmu, jauh afdalnya orang yang belajar tadi walaupun dia kada puasa sunat. Walaupun kada puasa sunat. Lianna naf'al ilmi, karena manfaat ilmu, ya ummu sahibahu wan nas, mengumumi dirinya dan orang lain. Wan nawafilul badaniyah, sedangkan sunat-sunat badan kayak sembahyang, puasa, maksuratun, terbatas, ala sahibiha, atas orang yang melakukannya. Wa li'anna al-ilma, karena ilmu, musahhihun li ghairihi, membaguskan bagi yang lainnya, minal ibadat, daripada ibadat. Fahiya ibadat tabtakiru ilaih, berhajat kepada ilmu, wa tatawaqqafu alaih, dan terhenti ibadah atas ilmu, wa la yatawaqqafu huwa alaiha, sedangkan ilmu tidak terhenti atas ibadah. Wa li'annal ulama, bahwa orang-orang yang punya ilmu, warasatul anbiya, pewaris para nabi alaihim assalatu wassalam. Wa laisa dzalik lil muta'abbidin, dan tidak adalah demikian bagi orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah bukan pewaris nabi. Kalau orang banyak punya ilmu, ahli ilim, pewaris nabi. Wa li'anna ta'atal alim, dan bahwa taat kepada orang alim, wajibatun, wajib, ala ghairi, atas selainnya, bihi, pada ilmu itu. Wa li'anna al-ilma, dan bahwasanya ilmu, yabqa atharuhu ba'da mauti sahibih, tetap bekasnya sesudah mati orangnya. Wa ghairuhu, selain ilmu, minan nawafil, daripada yang sunat-sunat, sembahyang, puasa, tanqati'u, terputus, bimauti sahibih, dengan mati orangnya. Wa li'anna bi baqa'il ilm, bahwasanya pada kekalnya ilmu, ihya asy-syariah, menghidupkan syariat, wa hifdza ma'alimil millah, menjaga ilmu-ilmu agama. Intaha. Zakara dzalik Ibnu Jamaah bi tazkiratih. Wa mimma yadullu aidan ala rujhanil ilm wa afdaliyati ala sairil ibadat al-qasirah, ma dzakara Ibnu al-Hajj al-Maliki fi kitabih al-Madkhal. Sebagian yang menunjukkan atas menangnya ilmu dan afdalnya atas sekalian ibadat, ibadat yang pendek seperti sembahyang sunat, puasa sunat. Nah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal. Qala rahimahullah, warada fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma a'malul birr fil jihad illa kabaskatin fi bahrin. Tidak adalah amal kebaikan kalau dibanding dengan jihad fi sabilillah, melainkan seperti satu kali beludah di laut. Laut itu laksana pahala ibadahnya jihad, sedangkan yang lainnya seperti meludah. Seapa ada beludah itu banyaknya, banyu liur itu.
Wa ma a'malul birri wal jihad, dan tidak ada amal kebaikan dan jihad fi talabil ilm dibanding menuntut ilmu illa kabaskatin fi bahrin, kecuali seperti sekali meludah di laut. Intah. Wa kana al-imamani Sufyan az-Zawri wa Syafi'i yaqulani laisa syai'un ba'dal fara'id afdala min talabil ilm. Tidak ada sesuatu sesudah yang fardu-fardu yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Jadi sesudah sembahyang fardu yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Makanya kalau kita belajaran jangan, misal kita belajaran Mbah Maghrib belajaran orang Bang Isa, apakah kita lebih baik meneruskan belajaran atau berhenti karena sembahyang Isya di awal waktu, mana ganal pahalanya? Lebih baik meneruskan pelajaran itu. Lebih baik meneruskan pelajaran itu daripada berhenti sembahyang Isya berjamaah di awal waktu. Karena paling afdal ibadah sesudah sembahyang fardu adalah menuntut ilmu. Misalnya pengajian ma'al-alang Mbah Maghrib kurang bang, tarusakan aja dia pukul 8 Mbah Isa kada bapak. Lebih afdal itu. Itu pernah diceritakan Imam Malik radhiyallahu an, sidin belajaran. Lalu ada orang bang. Di antara murid sidin ada yang berdiri nak sembahyang, ini tak guru sidin. Uga sidin nang ikam duduknya lebih afdal daripada nang ikam datangi itu. Daripada sembahyang berjamaah di awal waktu. Karena tidak ada ibadah yang lebih afdal sesudah yang fardu daripada menuntut ilmu. Wa kana sayyiduna al-imam Abu Ja'far Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhu yaqul alimun yuntafa'u bi ilmi afdalu min alfi 'abid. Seorang alim yang diambil manfaat ilmunya lebih afdal daripada 1000 orang ahli ibadah. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad ibn Zain al-Habashi radhiyallahu anhu mas'alatun minal ilm khairun min mi'ati ibadah. Satu masalah yang kita pelajari daripada ilmu lebih baik daripada 100 ibadah sunat yang maksurah, artinya ibadah sunat yang hanya untuk diri sendiri seperti puasa sunat, sembahyang sunat. Nah itu. Wa man yatlubul ilma, orang yang menuntut ilmu khairun, lebih baik mimman yajtahidu, daripada orang yang bersungguh-sungguh bila ibadah pada ibadah lailahu wa naharahu, sepanjang malam dan siang. Wa qad nafa'allahu bih sa'atun min 'alimin khairun min kadza wa kadza sanatan min ghairihi walau kana 'abida intaha. Satu saat daripada orang alim lebih baik dari sekian-sekian tahun dari orang lainnya, walaupun orang lain itu ahli ibadah. Jadi satu anugerah, satu nikmat, satu pemberian Tuhan yang sangat besar yang kada ternilai harganya bagi manusia-manusia yang diberi Allah hidayah untuk menuntut ilmu agama itu. Itu nikmat agung yang wajib disyukuri. Nikmat yang sangat besar yang wajib disyukuri adalah dibukakan Tuhan hati kita untuk datang ke tempat majelis ilmu, menuntut ilmu. Dan ini hanya Allah berikan kepada segelintir manusia. Hanya segelintir. Kalau harta orang kafir diberi Tuhan, orang kada sembahyang diberi Tuhan. Jabatan orang fasik diberi Tuhan, orang murtad diberi Tuhan. Tapi kalau untuk terbuka hati menuntut ilmu, ini hanya diberi Tuhan kepada aulia-Nya, kekasih-kekasihnya, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'ammal rahimakallah hadhihin nususa wal adillah wal athar. Pikirkanlah, semoga Allah memberi rahmat kepada engkau akan ini nas, dalil, asar, ta'rif min zalik, engkau kenal dari yang demikian. Annal ilma, bahwa ilmu, ta'allumahu, belajarnya, wa ta'limahu, mengajarnya,
arfa'u wa abdalu min sa'iril a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala rabbil bariyat. Paling tinggi, paling abdal dari sekalian amal yang dijadikan kedekatan dengannya kepada Allah Ta'ala Tuhan alam semesta. Bahwa itu belajar, mengajar min a'zamil ibadat, paling besar ibadat, wal fadailil mustajadat, dan fadilah-fadilah yang baik. Wa anal istighala bihi, bahwa bekerja dengan ilm min afdalit taat, paling afdal taat. Hatta haji sunat, umrah sunat, nang sunatnya tuh. Amun aku naik haji sunat, aku ketinggalan pelajaran mungkin sekian minggu, pahalanya ganal menuntut ilmu itu daripada berhaji sunat itu. Mencari pahala, mencari rame lain lagi kisahnya. Nah, umrah sunat, mana ganalnya menuntut ilmu, duduk sajam aja menuntut ilmu, beratus kali umrah karena menyamai. Kecuali nang wajib lain kisah, umrah wajib itu lain, haji wajib, ini nang sunat. Nah. Orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menuntut ilmu, itu alamat dia husnul khatimah. Alamat husnul khatimah. Hatinya ketujuh nangari pengajian ilmu agama, ketujuh datang ke tempat pengajian agama. Tandanya orang ini bakal husnul khatimah, tandanya bakal orang ini penghuni surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah putuh, anugerah keterbukaan hati menuntut ilmu ini kada semua orang diberi Allah. Barangkali kita serumah ada 5 orang, mungkin ada 2 orang yang suka menuntut ilmu, yang lainnya kada suka. Padahal darahnya sama, keturunannya sama, abahnya sama, tapi Allah memberikan keterbukaan hati menuntut ilmu itu benar-benar kepada orang yang sudah dipilihnya. Wa aula ma umpiqat fihi nafaisul awqat, dan paling aula, paling berhak yang digunakan padanya waktu-waktu yang berharga itu. Wa annal ulama, bahwasanya ulama abdalun nas, paling abdal manusia, wa arfa'uhum, paling tinggi kadran kadarnya, wa ahsanuhum, paling baik di antara mereka zikran sebutannya, wa asyrafuhum fakhra, paling mulia di antara mereka kemegahannya. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sariru qalamil alim tasbih, gurisan pina orang yang alim itu tasbih, sama dengan ucapan subhanallah. Wa kitabatul ilmi, menulis ilmu. Ini kita belajar nih kan, ditulis, didabit, oh ini artinya, nah didabit nih. Wan nadharu bihi, memandang padanya itu alim, ibadah. Wa midaduhu, tintah-tintahnya kadami syahid, seperti darah syuhada, disamakan Allah di akhirat. Tintah-tintah yang kita habiskan menulis ilmu itu nilainya sama dengan darah yang dikeluarkan para syuhada membela Islam, sama. Wa idza qama min qabrihi, bila mana dia bangun dari kuburnya orang alim itu, nadhara ilaihi ahlul jama, memandang kepadanya orang-orang mahsyar. Wa yuhsyaru ma'al anbiya, dan dia diutus dihalau beserta para nabi. Qala fi bahjatiz zaman, wa kana sayyiduna al-imamul jalil Ahmad ibn Zain al-Habashi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih yu'azzimul ilma. Ahmad bin Zain ini sangat mengagungkan ilmu, al-ghayata wan nihayah, kesudahan dan ujungnya. Wa yusni ala ahli sin, memuji atas orang-orang yang berilmu, ghayatas sana, kesudahan memuji. Wa yukrimuhum, Ahmad bin Zain ini memuliakan orang yang punya ilmu. Wa yubajjiluhum, menghormati membesarkan orang yang menuntut ilmu. Ghayatat tabjil wal ikram, bersangatan memuliakan.
Wa yushiru dan mengisyaratkan ila annal khaira kullah, kebaikan itu seluruhnya fi talabil ilm, pada menuntut ilmu. Wa anna sa'atan minhu, bahwa satu saat daripada menuntut ilmu, ta'dilu ibadatal umur, menyamai ibadah seumur. Intaha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu la an u'allima baban min al-ilm bi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min 70 ghazwatan fi sabilillah, bahwa aku mengajarkan satu bab dari ilmu, baik itu ilmu yang isinya perintah Allah atau larangan Allah, lebih kusukai daripada ikut berperang 70 kali berperang. Wa su'ila Sayyidina al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah 'anil rajul yaghzu ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Mana pian katujunya orang nang empat berperang lawan orang nang menuntut ilmu Al-Qur'an. Faqala, menjawab Sufyan Thawri, yata'allamul Qur'an. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, fi fadli talabatil ilm wal mutafaqqihin fid din, pada keutamaan penuntut ilmu dan mempaham pada agama. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar rumah menuntut ilmu, dia itu adalah fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Andai kata di tengah jalan dia mati sebagai sabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tammatin hajjatuhu. Barang siapa berangkat ke masjid tidak ada tujuan selain hanya belajar ilmu atau mengajar ilmu, pahalanya sama dengan orang naik haji sempurna, ujar Rasulullah. Ini tuh ada betah lagi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghuduw war-rawah fi ta'allumid din khairun 'indallah minal jihad fi sabilillah. Fisabili, pulang pergi menuntut ilmu agama lebih baik di sisi Allah daripada jihad fisabili. Wa qala alaihi salatu wassalam, man tafaqqaha fi dinillah azza wa jal kafahu Allahu ma ahamma. Siapa-siapa yang belajar ilmu agama Allah, siapa-siapa, ujar Nabi kita, yang belajar ilmu agama Allah, Allah cukupkan akan dia yang ia pikirkan, yang ia pentingkan. Artinya kebutuhannya dicukupi Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan dia rizki dari yang tak terduga-duga. Warada fil asar fa inna Allah takaffala li talibil ilm bi rizqihi, Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu itu rizkinya. Qala Sayyidina al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'allahu bih, hadha takaffulun khasun ba'da at-takafful al-'am alladhi takaffala Allah bihi likulli dabbatin bil ard. Maksudnya Allah menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu itu adalah jaminan khusus. Memang semua makhluk dijamin Allah rezekinya. Kalau menuntut ilmu itu ditambah jaminan. Fayakunu ma'nahu, maka jadilah artinya ziyadat taisir, ditambah kemudahan datangnya rizki. Warab al-mu'nah wal kulpah, diangkat kesusahan, diangkat kepayahan pada mencari rizki, wa husulihi, dan hasilnya rizki. Intah. Wa min kalami Sayyidina al-Arif bil Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi nafa'ana Allah bih, idza kana lil insani fahmun bil ilm, bila mana bagi manusia itu ada paham ilmu, wa manahahu Allahu himmatan bi talabihi, Allah berikan kepada dia kegemaran, keinginan pada menuntutnya,
Fadzalika aqwa sababin li husulir rizq, itu paling kuat sebab untuk datangnya rezeki. Wala anfa'alahu min dzalik, dan tidak ada yang lebih bermanfaat daripada yang demikian. A'ni talabal ilm, menuntut ilmu. Payam bagi ayyasrifa hammahu, sayogianya dia mencurahkan pikirannya, kesungguhannya bitalabihi, pada menuntut ilmu. Wala yatakallafa talab rizki, dan tidak bersusah payah mencari rezekinya. Fasaufa yukfa, selagi dicukupi, wa yusaku ilaih, dan dihalau itu rezeki kepadanya. Lianna Allah takaffala li talibil ilm bi rizki, karena Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu itu dengan rezekinya. Jadi orang tadi yang berangkat menuntut ilmu sama lawan sabilillah, sampainya bulik ke rumahnya. Orang menuntut ilmu dapat pahala haji sempurna. Lalu ada yang bertakun kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kayak apa amun itu menuntut ilmu itu riya? Kayak apa ini menuntut ilmu itu riya? Artinya tujuannya di situ ada menuntut ilmu, kadanya beremian badaham duduk di situ empat. Jadi kita menjawab hum qaumun la yasqa jalisuhum, sama dapatnya juga, akan ada beda. Ini 10 nang mengaji duduk, nang ikhlas, nang murni menuntut ilmu, datang berdua, ini kada ikhlas, duduk umpat di situ juga dapat juga sama pahalanya, barakah daripada ilmu itu. Hum qaumun la yasqa jalisuhum, mereka itu kaum yang tidak akan rugi, tidak akan celaka orang yang sekedudukan dengan mereka. Qultu, aku kata, wa min aqwal asbab, paling sebagian paling kuat sebab al-jalibah yang menarik lirizik, bagi rizki aidan, kama dzakarahu al-arifun, menurut orang-orang arif, iqamatus shalah bita'zim wal khusyuk. Sembahyang khusyuk itu termasuk nang mendatangkan rizki yang banyak. Wa qira'atu suratil waqi'ah, membaca surah waqi'ah termasuk juga, khususan bilailin, terutama di bilayah, terutama di malam hari. Wa surati yasin, surah yasin, wa tabarakalladzi biyadil muluk, waktu subuh, pada waktu subuh, termasuk yang memudahkan sebab rezeki. Wa hudurul masjid, datang ke masjid qablal azan, sebelum orang azan. Wal mudawamatu ala taharah, selalu suci, kada batal wudu, batal wudu. Nah, orang ini rezekinya luas, orang ini rezekinya mudah. Wa ada'u sunnatil fajri wal witri fil bait, mengerjakan sembahyang sunat subuh dan witir di rumah. Sembahyang witir, sembahyang sunat subuh tapi di rumah manggawinya, termasuk sebab mendatangkan rezeki. Wa imaratu ma ba'da salati subuh ila tulu'i syamsi 'ukufan bil masjid, dan menghidupkan yang sesudah subuh sampai terbit matahari berdiam di masjid. Mulai subuh sampai terbit matahari beribadah di masjid, termasuk sebab yang memudahkan datangnya rezeki. Wa qaul, dan perkataan ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq bitakrir, memperbanyak bacaan ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq, termasuk sebab memudahkan datangnya rezeki juga. Wa anil imam asy-Syafi'i rahimahullah, arba'atun tajlibur rizq, 4 nang mendatangkan rezeki berlimpah ruah kepada manusia. 1, qiyamul lail, bangun tengah malam, tahajud, berdoa lawan Tuhan, itu paling memudahkan datangnya rezeki. Yang kedua, wa kasratul istighfar, banyak astagfirullah, tapi bil ashar, jam 4 subuh, waktu sahur.
Kemudian lagi wa ta'ahudus sadaqah, memperhatikan sedekah. Sedekah itu jangan menghadang dapat rezeki. Belum dapat rezeki bersedekah, itu memancing datangnya rezeki. Wa dzikru, berzikir, awal nahar wa akhirah, di awal siang dan akhir siang. Wa arba'atun tamna'ur rizqa, 4 nang mempersulit datangnya rezeki. Naumus subhah, guring sembahyang subuh. Rezeki macet, guring sembahyang subuh itu boleh, kada makruh, tapi liman bagi orang nang semalaman kada guring. Semalaman beribadah, berbuat kebaikan, bergerak macam-macam. Sembahyang subuh guring itu kada apa-apa. Malam guring, sembahyang subuh guring, ini nang masalahnya nih. Nang rezeki macet datangnya. Kasratun naum, naumu subha. Wa qillatus salah, sedikit sembahyang. Sembahyang nang fardunya bang. Wal kasal, malas. Wal khianat, dan culas. Itu penyempit rezeki. Ujar imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Qultu naumu subha ay naumul ghadat, artinya guring besokanan. Wa mimma yamna'ur rizqa aidan, setengah yang mencegah datangnya rezeki pula kasratun naum, banyak guring. Itu ada banyak rezeki, orang saruan kada kaumpat saruan, orang mau bagi duit kada dapat duit, guring, banyak guringnya. Wala aklu wasyurbu junuba, makan minum dalam keadaan junub. Jadi barangkali selama ini kenapa rezeki ini kada mau murah kayak orang. Padahal sembahyang duha sudah, waqiah bilang 2 kali sehari, salawat banyak, tetap rezeki sempit. Barangkali makan minum dalam keadaan junub. Makan minum dalam keadaan junub. Mestinya berwudu dulu. Berwudu. Sekurang-kurangnya berwudu. Wa kansul bait fil lail, menyapu rumah di malam hari. Bisa sapu rumah di malam hari. Termasuk yang mempersempit rezeki. Wa tarqul qumamah fil bait, membiarkan sampah di rumah bertebaran di situ kemari ratib. Malaikat rahmat itu malaikat paling bersih. Kalau kita rumah tuh ada kararabannya kan mau naik. Itu malaikat rahmat. Rumah kita bakar rabannya mau naik. Lagi situ sampah, sini sampah, buah hambur dulu ngaginnya kada mau naik. Wal masyu quddamal masyayikh, berjalan di hadapan orang tua. Orang anak-anak itu berjalan di belakang orang tua. Ini kada berjalan mendahului orang tua. Itu sebab juga sempitnya rezeki. Wal khilal bi kulli khashabah, menyalat-nyalati gigi dengan tiap-tiap kayu, tiap-tiap bilah. Artinya bilah korek api main juga nama ngorek gigi. Ada bilah napakah, bilah sesimat napakah, main juga manu gigi. Samuan bilah dipakai menguliti gigi. Nah itu termasuk. Apa rahasianya hanya Allah yang tahu, cuma itu sudah mujarab. Wa ghaslul yadain bitin, membasuh 2 tangan dengan tanah. Ada baik juga. Wal julusu 'alal 'atabah, duduk di tengah pintu. Pintu rumah, ke pintu langgar, pintu masjid, duduk di lawang. Itu ada perjagian orangnya. Bawa kurusian nak ke pelatar. Jangan duduk di muara lawang. Wal julus 'alal 'atabah. Wal wudu fil mabraz, berwudu di tempat qadha hajat.
di situ qada hajat, di situ juga berwudu. Wa khiyatatus saub ala jasadihi, dan menjahit pakaian di atas tubuhnya. Misalnya di sini rabit, jahit pakaian ada rabit, jahit, kada bepaculan bajunya berjahit nih. Nah, kada baik juga. Wal tajfiful wajhi bis saub, mengaringkan muka dengan pakaian. Mbah berwudu misalnya dilap muka, jangan. Mbah mandi dilap muhan anduk, jangan. Itu salah satu sebab sempit rezeki. Wa tarku nasjil angkabut fil bait, membiarkan sarang kabibitak di rumah. Ada baik juga. Wa tahawun bis salah, memperinting sembahyang. Wa itfa'us siraj bin nafas, memajahi lampu dengan ditiup. Lampu pajah biasa kan dikit lilin, tak dikit lilin. Karena benyala. Nah, betiup memajahi itu mewarisi miskin. Kadang kita kena anak cucu kita nang miskin. Ini pajahi lawan tangan kan ada kipasakan, kipas kada kipasan, jangan ditiup. Itfa'us siraj bin nafas. Wa tarkud du'a lil abawain, meninggalkan doa untuk dua orang tua. Jarang mendoakan kuitan. Meski tiap sembahyang 5 waktu didoakan kuitan, Allahumma ghfirli wali walidayya, zuhur, asar. Nah, itu pemurah rezeki. Ini kada, jarang mendoakan kuitannya. Kullu dzalik yurisul faqra. Samuan itu menimbulkan kena kemiskinan, kefakiran hidup. Uriba dzalik bil asar, diketahui demikian dengan asar. Zakara dzalik, menyebutkan akan yang demikian Nasiruddin At-Tusi di kitab Adabil Muta'allimin. Jadi kalau hendak murah rezeki, nah periksa tadi. Ada kana pantangan-pantangan nang tagawi, barangkali ada. Itu nang maulah sulit datangnya rezeki. Kemudian bil hasy ala su'alil ulama wal amilin wal istizadah min al ilmi ala ad-dawam. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Musta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الآخرين برحمتك يا المسلمين. اللهم اهدنا الرحمن الرحيم بالذات والشهر عبد الله يا رسول الله تدعو الرحمن الإسلام برحمتك إنسان مكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومغفر الله. يا الله اهدنا الرحمن الرحيم بالذات والشهر عبد الله يا رسول الله أنت عبد الرحمن اغفر لنا برحمتك إنسان مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة ومغفر الله. السلام عليك يا رسول الله سلام عليك السلام السلام عليه السلام إذا عندك في رحمتك برحمتك يا المحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على رسول الأسرى والطريق بحر ومن تحب باليسار سيدنا ومولانا محمد المطهر وعلي الأزهار وأصحاب الأحياء عدد من الله أضواله. اللهم صل على رسول الأسرى والطريق بحر ومن تحب باليسار سيدنا ومولانا محمد المطهر وعلي الأزهار وأصحاب الأحياء عدد من الله أضواله. اللهم صل على رسول الأسرى والطريق بحر ومن تحب باليسار سيدنا ومولانا محمد المطهر وعلي الأزهار وأصحاب الأحياء عدد من الله أضواله. ربنا إنك تسمعني ما تب علينا انك تواب رحيم. ربنا انك تسمع علينا ما تب علينا تواب رحيم. ربنا لا تجعلنا كنا من الحاسدين. اللهم سجدنا وعوذ بك من النار. اللهم سجدنا وعوذ النار. اللهم سجدنا وعوذ النار برحمتك يا الرحيم. اللهم سلامتني يا الله وبعد فعل وصعة بجسم وسعة بريد وتوبة الموت ورحمة الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول عيننا شتى الموت. اللهم حول عيننا شتى الموت. اللهم
اللهم حمدنا أن في الحساب ربنا اكتب بعد من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمتنا وكنا من الخاسرين اللهم فات أمة سيدنا محمد اللهم فات أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واذكر نعمة السماء صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الحسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مقيم يا رحمن الرحيم صلى الله ربنا على النور المبين احمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله ربنا على النور المبين احمد المسابقه سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله ربنا على النور المبين احمد المسابقه سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبل الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ترضى الله منكم ومنكم ربنا يا كريم